Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di mata kuliah kemuhammadiyahan, meneruskan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu materi 1 dan kedua. Sebelum masuk ke topik Muhammadiyahnya, di pertemuan yang lalu kita membahas materi ke-1 dan kedua itu adalah penyebaran Islam di Nusantara. Jadi justru sebelum adanya Muhammadiyah gitu. Nah, kali ini kita langsung ke topik yang ketiga atau tema yang ketiga, karena rentetannya memang sebelum ke sini, ke topik sejarah Muhammadiyah ini tidak bisa lepas dari sejarah sebelumnya juga gitu. Jadi biar runtut gitu ya. Biar runtut. Yang tadinya Islam dibawa oleh para pedagang dari India, dari Cina, ya kan. Kemudian bagaimana ajaran-ajaran atau dakwah Islam yang dibawa oleh pedagang itu ke Nusantara saat itu, karena Indonesia belum ada ya, bahkan Muhammadiyah lahir pun juga belum ada, negara Indonesia belum berdiri. Nah, itu apa yang mengilhami atau apa namanya membuat Islam di Indonesia itu berbeda gitu ya dengan Timur Tengah pada umumnya, yang dimana tempat lahir Islam itu justru di Mekah dan Madinah sana. Oke, sejarah Muhammadiyah, kemuhammadiyahan. Jadi Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam ya, ingat, gerakan Islam atau organisasi Islam, bukan aliran Islam. Kadang di masyarakat ada yang salah kaprah menganggap Muhammadiyah ini adalah aliran Islam. Kalau aliran Islam, nah, seperti kemarin kita sudah bahas di mata kuliah ilmu kalam itu yang membahas tentang aliran Islam itu ya. Ada aliran Khawarij, ada aliran Mu'tazilah, ada Maturidi, kemudian Jabariyah dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini di Kemuhammadiyan ini, Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang lahir orisinil dari Indonesia, dan bahkan Indonesia belum ada ya. Sekali lagi saya tekankan, Indonesia belum ada waktu itu. Lahir murni dari Nusantara, yang didirikan oleh yang semua orang sudah tahu karena beliau juga pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama besarnya dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang lahir pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912. Ya, jadi Muhammadiyah ini lahirnya tahun 1330 Hijriah bulan Zulhijjah tanggal 8 atau 18 November 1912. Jadi sebentar lagi nih milad Muhammadiyah di Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Nah, ini yang pendiri Muhammadiyah ini dinobatkan pahlawan nasional pada tahun 1961, tanggal 27 Desember. Ya, 61 berarti zamannya siapa ini ya? Zamannya Soekarno, nah, presiden pertama ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan atau nama kecilnya Muhammad Darwis. Nah, lebih detailnya sekarang justru sudah difilmkan ya. Karena perkembangan zaman, nah, untuk mengenalkan kepada para remaja, pemuda itu lebih mengena dengan visual gambar, dengan cerita kisah nyata yang difilmkan. Jadi nama kecilnya Muhammad Darwis ya. Kiai Ahmad Dahlan ini lahir 1 Agustus 1868. Bayangkan 18 loh ya, tahun 18 lahirnya. Sudah tidak ada orang sekarang yang lahir tahun 18 ya, atau mungkin ada 1-2 ya. Umurnya berarti sudah 100 tahun lebih ya. 1 Agustus 1868 sampai 23 Februari 1923 Masehi.
1 Agustus. Ini kenapa ada ini? Jadi beliau lahir 1868, wafatnya 1923. Jadi hidupnya hanya berapa tahun? Ya, kalau bahasa kita cuman ya. Hanya berapa tahun? Hanya atau cuma 54 tahun, tapi lihat apa yang ditinggalkan oleh beliau. Dengan keterbatasan kondisi sosial pada saat itu, kondisi negara pada saat itu di era penjajahan. Terjajah, ya kan? Listrik di pedesaan mungkin belum ada seperti saat ini. Laptop apalagi, ya. Printer apalagi, wifi jangan tanya. Tapi beliau bisa atau bahkan justru amal jariahnya amat sangat banyak sampai saat ini kita rasakan. Macam-macam nanti ada di slide selanjutnya. Beliau putra keempat dari 7 bersaudara, semuanya perempuan kecuali anak yang bungsu, yang ketujuh juga laki-laki. Jadi dari 7 laki-lakinya 2. Ini harus hafal ya dengan idolanya. Jadi yang diidolakan itu ya tokoh-tokoh keislaman seperti ini yang menginspirasi. Jangan artis-artis, apalagi apa itu yang sekarang lagi menggandrungi anak-anak muda kita kan, dengan apa namanya, dengan Korean style. Nah, ini dampak dari media. Nah, anak saya yang kecil itu umur 4 tahun itu sempat itu tahu dengan nama-nama orang artis Korea karena di mana-mana itu di YouTube, di apa, padahal kita nyetelnya orang tua kita nyetelnya YouTube untuk pendidikan ya, kartun Islami gitu. Nah, karena viewernya banyak, iklannya ya yang masuk kan tidak terkontrol itu. Ya yang gitu itu iklan musiknya Korea jadi hafal ya. Akhirnya ya saya stop. Nggak lewat online lagi ya. Saya download offline ya, selaku orang tua dalam memberi pendidikan harus telaten download, taruh di HP atau di TV gitu ya, pakai flash disk gitu kan. Biar di setel terus, itu diulang-ulang terus dan akan menjadi hafal kisah-kisah Nabi, sejarah Nabi tuh. Nah, itu harus apa, dari kecil memang dididik. Karena apa? Karena beliau ya seperti ini sejak kecil. Ini umur berapa? Umur 15 tahun sudah pergi haji. Nah, tuh ya. Kita 15 tahun ngapain? Masih minta jajan sama ortu ya, masih kalau umur 15 tahun setingkat SMP ya, umur 12 itu 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, SMP 12 saja tamat SD ya. Tuh, nah. Jadi beliau meninggal 23 Februari 1923 Masehi. Jadi Indonesia lahir 1945, beliau belum merasakan. Beliau termasuk yang terus ingin memerdekakan dari penjajahan, tapi tidak merasakan. Akhirnya kita ini yang merasakan. Di umur 54 tahun meninggalnya. Nah, ini mati atau wafat dengan amal jariah yang banyak, ini luar biasa ini. In qata amalu min bani Adam illa bithalathin. Jadi terputusnya amal anak Adam itu, keturunan anak Adam itu semua terputus kalau sudah wafat kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah amal jariah. Amal jariah ya berupa ilmu, itu juga amal jariah. Ini meninggalkan organisasi Islam, gerakan Islam Muhammadiyah, ini juga amal jariah. Meninggalkan pemikiran, itu juga amal jariah. Ilmu yang bermanfaat ya kan? Keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik. Beliau keturunan tokoh. Maulana Malik ini salah satu dari Wali Songo.
Maulana Malik Ibrahim itu yang dijadikan Universitas Islam Malang. Maulana Malik Ibrahim bin Maulana Ishak bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Muhammad Fadlullah Sunan Prapen bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik Jati Anom bin Demang Jurung Juru Sapisan bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Kiai Ilyas bin Kiai Murtada bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Haji Abu Bakar dan turun ke Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan, nama kecil Muhammad Darwis. Beliau umur 15 tahun sudah pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun, berarti sampai umur 20 tahun. Kalau kita yang di tanah air ini ya umur 20 tahun itu baru masuk kuliah ya, atau sudah kuliah semester berapa gitu ya. Kalau umur 7 tahun masuk SD aja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tamat SD. 14, 15, 16, 17, 18, 19 tamat sekolah menengah atas. 20 masuk kuliah. Beliau sudah haji umur 15 tahun. Haji zaman dulu itu jangan dibayangkan seperti haji zaman sekarang. Haji zaman dulu itu masih pakai kapal, pesawatnya pesawat perang, bahkan kapal laut ya, berbulan-bulan itu. Angin badai dilalui di lautan. Bersyukur, jadi sekarang bersyukur. Pada tahun 19 kemudian pada pulang ya setelah umur 20 tahun, 5 tahun di sana pulang. Kemudian 9 tahun diganti namanya karena diganti namanya oleh gurunya saat pertama kali ke Mekah sana, diganti jadi Ahmad Dahlan itu. Kemudian pulang, berganti nama, berdakwah sebentar. Kemudian tahun 1903 kembali lagi 2 tahun di sana. Ya, 2 tahun di sana. Kemudian tahun 1909 berarti 1903, 1904, 05, 05 pulang, berdakwah. Tahun 1909 masuk Budi Utomo, karena Budi Utomo dulu itu satu-satunya organisasi yang diizinkan, organisasi pribumi orang Indonesia belum lahir ya waktu itu ya. Organisasi warga pribumi yang diizinkan berdiri secara legal oleh Belanda yang menjajah waktu itu. Jadi belajar keorganisasian itu dari situ beliau. Organisasi Budi Utomo itu juga yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Seperti sekarang masih banyak juga kan Budi Utomo, sekolah Budi Utomo banyak sih. Tuh itu pengantar profil singkat. Kemudian pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terkait dengan materi kita yang sekarang ini tentang kemuhammadiyaan apa saja. Jadi pandangan Kiai Ahmad Dahlan itu dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Jadi pegangan pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Dahlan itu adalah para ulama salaf. Ulama salaf itu yang bagaimana? Ulama salaf itu yang golongan dari sahabat ya, setelah Rasul itu sahabat, kemudian di bawah para sahabat itu tabi'in, di bawahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi itu. Jadi ulama salaf itu ada di 3 generasi itu. Ibarat orang hidup itu orang dulu 100 tahun berarti ya. Jadi di tahun Hijriah yang pertama, kedua, ketiga itu. Itu pemikiran beliau terilhami atau terinspirasi dari ulama salaf itu. Kenapa? Karena saat itu kental paham animisme di Indonesia, di Nusantara. Karena sebelum Islam hadir di sini kental sekali, bahkan ada dongengnya itu ya. Apa itu yang penaklukan Sunan Kalijaga dengan Semar, siapa itu yang di Bukit Tidar gitu ya. Apa namanya, cerita sejarah atau kisahnya ya. Karena percaya dengan roh, percaya dengan lelembut, percaya dengan leluhur itu dulu itu di masyarakat kita. Bahkan sampai sekarang masih ada.
Yang kedua, pemikiran Yai Dahlan, beragama adalah beramal sesuai kebutuhan umat. Jadi beragama itu beramal, tidak hanya Islam KTP, tidak hanya Islam yang tidak ditunaikan kewajiban sebagai muslimnya. Bahkan lebih dari itu, Yai Dahlan. Beramalnya dengan sosial, dikenal dengan amal usaha Muhammadiyah, tindakan nyata. Itu pemikiran Yai Dahlan. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah. Dasar hukumnya itu tidak bermazhab, Muhammadiyah itu ke salah satu imam mazhab, dan tidak berarti ya tidak bermazhab, berarti ya tidak ke setelah Al-Quran dan Sunnah. Kan banyak itu sumber, menurut fikih sumber hukum Islam itu kan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Iyas, Ijtihad, Uruf, dan lain sebagainya. Nah, ini pemikiran Kiai Dahlan stop sampai di dua sumber utama ini. Ini aja ndak selesai, ndak habis, apalagi yang yang lain gitu ya. Al-Quran aja belum hatam gitu ya, mau yang lain gitu. Yang keempat, dalam memahami Al-Quran ditempuh 5 jalan. Nah, ini pemikirannya Dahlan itu kalau mau memahami Al-Quran ditempuh dengan 5 jalan. Paham arti dan makna. Kemudian apa yang dilarang oleh agama itu sudah diketahui belum? Oh, sudah. Sudah ditinggalkan belum? Tahu kalau hasad, iri, dengki, fitnah, ghibah itu diharamkan, dilarang oleh agama, sudah ditinggalkan belum? Tahu kalau menghardik anak yatim, mengolok-olok fakir miskin, itu tidak boleh, sudah ditinggalkan belum? Kemudian perintah agama ini pelajari sudah dikerjakan apa belum? Tahu perintah agama sholat 5 waktu, itu yang wajib, belum yang sunnah-sunnah. Tahu keutamaan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sudah dikerjakan belum? Tahu hukumnya sholat duha, mulai dari yang 2 rakaat sampai maksimal 12 rakaat. Keutamaan tiap rakaat-rakaatnya apa saja sudah tahu, tapi sudah dikerjakan belum? Sudah diistiqomahkan belum? Tahu ada ibadah sunnah yang lain, sedekah, infak, zakat, zakat penghasilan yang sudah mencapai nisab. Penghasilannya 5 juta, itu wajib mengeluarkan zakat. Tahu, tapi kok nggak dikerjakan, tidak dikeluarkan zakatnya gitu. Karena ada hak kaum fakir miskin, ya, kaum fakir miskin di dalam harta kita. Makanya harta yang wajib dizakati itu istilahnya itu sudah tahu belum perintah agama tentang itu, sudah dikerjakan belum itu. Kemudian tidak tergesa-gesa mencari ayat lain sebelum isi ayat sebelumnya dikerjakan. Makanya kisahnya itu Yai Dahlan itu ngajarkan itu arwa'aitalladzi, itu kan arwa'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul musallin alladzina masatim sahun alladzina yura'un wa yamna'un al-ma'un. Quran surat Al-Ma'un itu harus mengasihi anak yatim. Sudah belum mengasihi anak yatim? Kisahnya ya Dahlan itu mengajar saat itu, waktu itu, ayat itu saja yang diajarkan sampai muridnya itu bosan. Kok itu aja? Karena saking sudah hafalnya ya, yang lain lah gitu. Kita ini mau menimba ilmu dengan Yai Dahlan kok malah dikasih ini aja, dikembalikan, sudah dikerjakan belum? Sudah hafal di luar kepala, hafal juga artinya atau terjemahannya, sudah dipahami belum? Dalam artian sudah diamalkan belum mengasihi anak yatim? Tuh kalau pemikiran Yai Dahlan. Yang kelima, kunci persoalan kehidupan adalah peningkatan kualitas hidup dan kemajuan yang sedang berkembang dalam tata kehidupan masyarakat. Jadi kunci persoalan hidup itu ya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan. Makanya di amal usaha Muhammadiyah itu memperhatikan betul tingkat kesejahteraan
di persyarikatan, di para warganya. Tuh, profesional lah kalau bahasa bisnisnya kan. Yang keenam, pembinaan generasi muda, kaderisasi dengan jalan interaksi langsung. Langsung, tidak banyak teori tapi langsung interaksi. Yang ketujuh, strategi menghadapi perubahan sosial akibat modernisasi adalah merujuk kembali kepada Al-Quran. Jadi ada permasalahan sosial karena modernisasi, arus globalisasi, di zaman disrupsi, ya semua harus kembali kepada Al-Quran pegangannya, karena Al-Quran itu ya kitab akhir zaman, pedoman akhir zaman, nabi terakhir itu nanti sampai yaumul akhir itu yang dipakai. Menghilangkan sikap fatalisme, pasrah nasib, terima nasib, apalagi orang Jawa itu. Walah, nasibku memang begini, tak terima lah. Nah, tidak boleh itu. Karena di ayat Al-Quran itu Allah tidak merubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Dengan artian ya merubah dengan ikhtiar. Jangan pasrah, tidur aja mengharap rezeki datang sendiri, ya hayata nggak mungkin. Dan juga jangan taklid buta atau taklid ikut-ikutan tanpa tahu sumbernya, tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu asal usulnya. Itu tidak boleh dalam pemikiran Kiai Dahlan. Jadi pemikirannya Dahlan, satu apa? Satu yaitu perkuat akidah, tauhidnya diperkuat, dan sumber tauhidnya, akidahnya adalah para ulama salaf, ulama pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 periode ulama itu. Para imam mazhab masuk pada periode tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, beragama itu adalah beramal. Tidak hanya teori belaka, tidak hanya agama yang ada di KTP, tapi juga beramal, diamalkan. Sudah tahu diamalkan, sudah tahu hukumnya apa, diamalkan. Sunnah, haram, mubah, diamalkan. Yang ketiga, dasar hukum Islam diambil oleh beliau hanya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Yang keempat, memahami Al-Quran itu sak maknane, tombo ati ku 05 perkara gitu. Maca Quran sak maknane, salah satunya itu. Sudah tahu dilarang, jangan dikerjakan. Sudah tahu diperintahkan, baik yang wajib dan sunnah, ya dikerjakan, diistiqomai. Diistiqomai dengan cara pelan-pelan, step by step. Oh, tahun ini bismillah istiqomah sholat duha, jangan sampai putus. Oh, tahun semester ini istiqomah puasa Senin Kamis. Minta ridho Allah, melaksanakan sunnah-sunnahnya ini supaya diberi kemudahan hidup, dimudahkan mencari kerja, rezeki, sehat, dimudahkan dapat istri, suami, soleh, solehah. Itu niatnya dalam rangka mendekatkan diri. Orang pintar sekarang sudah banyak, tapi orang yang kuat akidahnya, yang jujur, akhlaknya baik, itu sudah jarang, semakin menipis gitu ya. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup, selalu ikhtiar. Dengan salah satunya jalan keluar yang diberikan oleh Kiai Dahlan adalah menciptakan amal usaha Muhammadiyah Aum. 6, selalu kaderisasi, karena kader itu adalah penerus estafet kepemimpinan, penerus estafet keberlangsungan hidup. Kemudian yang ketujuh, menghadapi arus globalisasi, menghadapi modernisasi, ya kembali dengan Al-Quran, dan jangan ikut-ikutan, jangan taklid buta, jangan sekedar ikut-ikutan, tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya, sebabnya.
dan juga tidak boleh pasrah nasib, tidak mau ikhtiar. Kemudian apa latar belakang yang didirikannya Muhammadiyah ini apa? Ada dua faktor, faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif itu apa? Yang pertama, beliau melihat bahwa pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia ini masih banyak belum sesuai dengan yang dipahaminya. Jadi pemahaman Islam, ajaran Islam pada saat itu di awal-awal abad ke-20, 1901 sampai dengan sebelum kemerdekaan lah ya. Apalagi sebelum kemerdekaan kita belum punya pemerintahan secara resmi. Misionaris saat itu karena dari Belanda non muslim ya, Kristen, sangat-sangat masif juga, banyak, mereka juga ada misi dakwah Kristennya saat itu kan gitu. Tuh, jadi beliau salah terbelakang didirikannya Muhammadiyah itu. Islami kok gini gitu ya, kok banyak yang dicampur adukkan dengan animisme, dengan budaya sebelumnya, amburadul lah itu ya, tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, beliau berpendapat bahwa untuk melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah harus dilaksanakan secara bersama-sama atau sekelompok orang. Jadi beliau berpendapat punya pemahaman latar belakang dirikannya Muhammadiyah ini ya harus dengan jamaah, dengan kelompok. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga di dalam Al-Quran ayat 104. Ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Wal takum minkum ummatun, ummah, minkum ummatu yad'una. Wal takum minkum ummah, ini umat di sini segolongan umat, bukan di antara kamu setiap orang yang menyeru kepada kebajikan, tidak ayatnya, tapi di antara kamu segolongan umat. Jadi kita ini semuanya ya ditekankan menurut Islam harus berjamaah. Kalau bahasa kerennya sekarang itu berkolaborasi. Tuh. Berkolaborasi bersama-sama, berjamaah, bermusyawarah. Sama seperti hukumnya sholat sendirian, apa ini? Sholatul jamiah tahdulu sholatul fardhi bisab'i wa ishrina darajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau sendirian dapat pahala 1 atau keutamaan 1, kalau sholat jamaah dapat pahala 27 derajat atau keutamaan 27. Coba dikasih ayam 1 ekor sama 27 ekor, pilih mana? Pilih 1 ekor tat, karena 27 ekor ndak habis. Nah, ini yang berpikiran sempit. Ya, terima yang 27, bisa taruh di panti jompo, di panti asuhan kalau memang cukup hanya makan 1 untuk 1 keluarga. Yang 26 bisa diinfakkan. Itu bisa untuk jamaahnya ya. Bisa untuk disedekahkan. Tuh. Ini yang mendasari, yang melatar belakangi Yai Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Itu faktor subjektif. Faktor objektifnya, faktor internal. Jadi pada permulaan abad ke-20 itu umat Islam sangat lemah, sosial, ekonomi, pendidikan semuanya lemah. Politik apalagi karena negara belum hadir kan. Itu faktor internal dari negaranya sendiri, dari lingkungan masyarakatnya sendiri. Kemudian faktor eksternalnya, pada awal abad ke-20 itu muncul pembaru-pembaru pemikiran Islam ya, jadi saat itu di abad ke-20 ya, berarti tahun 1901 itu muncul, bahkan sebelum itu juga muncul gitu. Beliau mempelajari setiap 100 tahun itu muncul pembaharu agama. Dalam artian di sini memurnikan ya, pembaharu di sini memurnikan, karena yang namanya barang aja 10 tahun gitu waktunya memperbarui kan gitu kan. HP sudah 10 tahun, udah lemot, diganti baru. Itu istilahnya seperti itu contohnya. Sama, agama pun juga seperti itu. Semakin kesini semakin tercampur baur, semakin diselewengkan, diperbarui. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4291 dan di hadis di Imam Al-Hakim
Nomor hadis 8552. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun. Jadi di abad ke-20 ini kan berdirinya, latar belakang berdirinya Muhammadiyah kan. Dari apa namanya, kegelisahan itu, yai dahlan itu. Dan termasuk hadis ini ada seseorang yang memberi agamanya. Tuh ya. Kalau zaman kita ini sekarang belum, nanti 2100. Sudah satu abad kan, dari 1901 sampai 2001 ya, 2001. Nah, ini 2001 masuk ke 2100. Nah, ini eh, seperempat abad 21 ini kita ya. Kita berada di posisi seperempat abad 21. Tahun 2020-an kan. Nanti akhir dari apa namanya, hadis ini dalam artian penghujung 100 tahun itu ya 2100 itu nanti. Di situ nanti siapa yang umurnya panjang yang bisa yang melihat nanti pembaharu-pembaharu agama di situ tahun itu. Tuh, ini hadis ya. Kemudian identitas Muhammadiyah, satu, sebagai gerakan Islam, menggerakkan Islam, mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Yang kedua, sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya amar ma'ruf, nahi mungkar juga. Tidak hanya nahi mungkar, amar ma'ruf juga. Jadi menyuruh kebaikan dan melarang kejahatan yang mungkar. Yang menjadi pejabat, larang dengan kebijakan tanda tangannya. Yang menjadi penegak aparat berwajib, aparat kepolisian, aparat tentara, keluarkan kebijakan dengan niat dakwah. Yang ketiga, sebagai gerakan tajdid tadi itu. Identitas Muhammadiyah itu gerakan tajdid, gerakan pembaruan dan pemurnian. Jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat yang Islami. Visi misinya aktif melaksanakan dakwah visi. Jadi orang kader Muhammadiyah ya harus aktif berdakwah, mengisi kajian, membantu yang susah, menolong sesama, amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang, sehingga menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, bagi semesta alam. Jadi rahmat bagi seluruh manusia, linnas, tidak hanya lil muslim ataupun lil mukmin. Itu visinya. Apalagi dalam membantu memberi bantuan, tidak pilih kasih. Kalau memang yang layak dibantu yang kena bencana itu non muslim, tetap dibantu. Misi menegakkan keyakinan tauhid ya, tauhid di sini yang utama, menegakkan keyakinan tauhid yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, memahami agama Islam untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan kehidupan yang bersifat duniawi. Pahami Islam, jangan dari Google belajarnya, dengan guru, dengan menghadiri kajian-kajian Islami, dengan guru, dengan sekolah formal, non formal, informal, dengan di pesantren yang benar-benar sekolah atau pelajaran agama Islamnya di situ 24 jam. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, mewujudkan amalan-amalan Islam dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat. Kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar. Ada aturannya jadi. Ya. Jadi ada aturannya. Jadi pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, lagi-lagi tauhid, ibadah, taat kepada Allah. Semua mendirikan juga dalam rangka ibadah tauhid. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua itu diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kuliah niat ibadah, bekerja mencari nafkah niat ibadah, menjadi kepala rumah tangga juga ibadah, mendidik anak istri
di masyarakat, mengayomi masyarakat juga ibadah, dan seterusnya. Hidup bermasyarakat, hidup dengan golongan, dengan jamaah, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam, ya, menjauhi apa yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, ya, menjadi masyarakat yang Islami, menegakkan kaidah-kaidah Islam, ketemu sesama Muslim, salam, ya, assalamualaikum, gitu kan, ngobrol, bertegur sapa, sopan, santun, berakhlak baik, jujur, gitu kan. Tidak saling fitnah, tidak saling membenci sesama muslim. Ittiba, ittiba, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Ini yang paling penting juga. Jadi Muhammadiyah ini berbeda dengan organisasi lain karena ketertiban organisasinya yang dikenal sampai ke mancanegara bahkan. Jadi ketertiban organisasi sudah tidak lagi diragukan. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu satu organ, tidak ada kepentingan kelompok di luar organisasi gitu ya. Seperti organ tubuh ini ya, otak memerintahkan minum kan, minum gitu kan. Apalagi ngantuk, tidur, tidur gitu kan. Ini ngantuk, otak memerintahkan agar istirahat, tidur, malah tidak tidur, ya pasti ada yang rusak. Sama halnya dengan organisasi seperti itu. Pasti nanti organnya ada yang rusak, entah itu dia jadi insomnia, matanya cekung, ya, kemudian badannya kurus, yang negatif-negatif lah ya. Pedoman amal usaha dan perjalanan Muhammadiyah. Jadi pedomannya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Secara istiqomah dilaksanakan, dipegang terus. Bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi. Tidak, walaupun baik dengan cara yang tidak baik, ya tidak, itu bukan pedoman amal usaha perjuangan Muhammadiyah. Ada kan yang baik-baik, yang tidak baik aja sekarang susah nyarinya, apalagi yang baik itu. Nah ini sudah punya pikiran seperti itu sudah menyesatkan ini. Yang haram saja susah nyarinya, apalagi yang halal-halal. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Sifat Muhammadiyah yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi untuk kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan kelompoknya, individunya apalagi. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, lapang dada, luas pandangan, memegang teguh ajaran Islam, yang positif-positif semualah pokoknya ya. Amar ma'ruf, nahi mungkar, adil, korektif, memperbaiki diri sendiri, teliti, berdisiplin, dimulai dari diri sendiri, ibda binafsik, dimulai dari diri sendiri, ya, baru nanti untuk yang lain. Sebelum menyuruh, contohkan dulu, lakukan dulu. Itu kalau sifat Muhammadiyah. Ke dalam ya, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Paham agama menurut Muhammadiyah tercantum dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau disingkat dengan MKCH. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Ingat, bukan aliran Islam, bukan agama baru. 2. Islam adalah agama Allah. Ya. Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah untuk umat manusia, sebagai khalifah, sebagai utusannya di muka bumi ini, ya harus menebar kebaikan selalu, harus berdakwah selalu. Itu ya. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi ya juga tidak letterlek, juga tidak saklek ya. Di Al-Quran seperti itu. Nah, tapi
tidak zaman Rasul seperti itu. Berarti bid'ah ini, jadi penempatannya itu juga harus pas. Dikit-dikit bid'ah ya repot tuh. Keempat, ajaran Islam itu meliputi akidah, tauhid, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyat sosial. Jadi ajaran Islam itu tidak melulu soal hukum, haram, mubah, wajib, sunnah, tidak. Tetapi juga dalam ranah sosial, bagaimana bermasyarakat dengan baik, bertetangga dengan baik. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Jadi Muhammadiyah tidak walaupun gerakan Islam, tapi tidak setuju jika Indonesia dijadikan negara Islam dengan hukum-hukum Islam yang diterapkan, karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika gitu. Salah satu yang juga mengusulkan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah organisasi Islam Muhammadiyah ini. Tuh, susunan organisasi dalam Muhammadiyah itu ranting, tidak ada anak ranting ya. Jadi kapan hari itu ada kasus surat yang bernada surat di medsos bernada ajakan untuk kegiatan negatif gitu ya. Ibaratnya lupa saya istilahnya itu. Provokatif, ada surat yang bernada provokatif yang dikeluarkan dari anak ranting Muhammadiyah. Padahal di susunan organisasi Muhammadiyah itu tidak ada anak ranting. Ini berarti orang di luar Muhammadiyah yang tidak paham tentang susunan organisasi di Muhammadiyah mengatasnamakan anak ranting dari desa atau RT atau kecamatan mana. Tidak ada ya. Ranting ialah kesatuan. Jadi paling kecil ranting. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Daerah jadi cabang, nanti membawahi ranting-ranting gitu ya. Kemudian daerah, PDM, pimpinan daerah, PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah, PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah gitu ya. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Tuh. Unsur pembantu pimpinan majelis namanya. Ada majelis dikdasmen, ya kan, yang mengatur, membantu pimpinan daerah di Kabupaten Ponorogo, majelis dikdasmen pendidikan dasar dan menengah yang membantu mengurusi sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Kalau PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, langsung dipegang oleh Majelis Dikti Pendidikan Tinggi di pengurus pusat sana, PP. Kemudian lembaga unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas mendukung Muhammadiyah. Organisasi otonom atau ortom itu ada di Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 8 pasal 21 tentang ortom. Ortom itu ya satuan organisasi di bawah Muhammadiyah juga, tapi dia bebas membuat atau mengatur rumah tangganya sendiri. Tetap dalam bimbingan atau dalam kepemimpinan pimpinan Muhammadiyah. Tuh ya. Misalnya ortom itu juga dibagi dua, organisasi otonom khusus sama umum. Yang umum itu ya seperti, kalau khusus itu Aisyah itu ya, khusus itu. Kalau umum itu seperti pencak silat itu Tapak Suci, Putra Muhammadiyah, IMM, IPM, HW, itu yang umum. Maksudnya apa umum khusus? Kalau khusus itu ya yang benar-benar warga Muhammadiyah, baik terdaftar dan terkonfirmasi kader. Nah, itu. Kalau yang umum kan ya yang mau ikut Tapak Suci Putra Muhammadiyah
umum, monggo, tidak harus masuk Muhammadiyah dulu, tidak harus terdaftar sebagai anggota Muhammadiyah dulu yang punya kartunya misalnya, tidak. Tuh. Kemudian sudah ya, itu tadi. Jadi itu tentang sejarah Muhammadiyah, mulai dari lahirnya, pendirinya, latar belakang lahirnya Muhammadiyah itu bagaimana, visi misinya gimana, amal usahanya apa saja, sifatnya bagaimana, susunan organisasinya bagaimana, kemudian eh, terakhir itu macam-macam susunan organisasinya. Tuh, oke, silakan teman-teman yang belum dipahami silakan ditanyakan. Kita diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.